Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, terlebih-lebih nikmat iman. Salawat dan salam atas junjungan Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman kepintaran seperti saat ini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nur Padilla S dengan NIM 205119047. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan diksi atau pilihan kata. Penggunaan kata dalam berbagai kesempatan harus sudah diperhitungkan ketetapan serta kesesuaiannya. Ketetapan ialah hal yang menyangkut makna, logika, kesamaan maksud, sedangkan kesesuaian yaitu kecocokan dengan konteks sosial. Apakah kata-kata yang dipilih atau dipakai dapat diterima oleh masyarakat, pendengar atau pembaca. Terutama yang lebih penting adalah apakah pilihan kata yang kita pakai sudah merupakan pilihan kata yang baku. Menurut Gori Skerap tahun 2002 mengemukakan beberapa poin penting tentang diksi. Pilihan kata atau diksi yaitu mencangkup pengertian kata-kata mana yang harus dipakai untuk mencapai suatu gagasan, bagaimana membentuk pengelompokan kata-kata yang tepat, atau menggunakan ungkapan-ungkapan dan gaya mana yang paling baik digunakan dalam suatu situasi. Kedua, pilihan kata atau diksi adalah kemampuan membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna dari gagasan yang ingin disampaikan dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai atau cocok dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki kelompok masyarakat pendengar. Ketiga, pilihan kata yang tepat dan sesuai hanya dimungkinkan oleh penguasa sejumlah besar kosakata atau perbendaharaan kata bahasa itu, sedangkan yang dimaksud pembendaharaan kata atau kosakata suatu bahasa adalah keseluruhan kata yang dimiliki suatu bangsa. Fungsi diksi: 1. Melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. Kedua, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat, sangat resmi, tidak resmi, sehingga menyenangkan pendengar atau pembaca. Ketiga, menciptakan komunikasi yang baik dan benar. Keempat, menciptakan suasana yang tepat. Kelima, mencegah perbedaan penafsiran. Keenam, mencegah salah pemahaman. Ketujuh, mengefektifkan pencapaian target komunikasi. Diksi dan penerapannya. Diksi, ketetapan, makna, logika, sama maksud. Kesesuaian, cocok dengan konteks sosial. Kata pada dasarnya merupakan lambang dari suatu objek, pengertian atau konsep. Hubungan kata sebagai lambang dengan objek, makna atau konsep dapat digambarkan melalui lambang referen acuan, makna, denotasi, dan konotasi. Makna denotasi adalah kata yang rujukannya tunggal atau makna kata yang sebenarnya. Makna yang tidak memberikan peluang pada pembaca untuk memberikan makna tambahan. Makna kata denotasi merujuk pada konsep dasar yang didukung oleh suatu kata. Contoh, lambang atau kata lingkaran yang secara jelas merujuk pada suatu benda atau konsep yang tunggal. Ketika orang mendengar atau menyebutkan kata ikatan lingkaran lalu merujuk pada berbagai referensi, misalnya lingkaran biru atau lingkaran setan atau lingkaran-lingkaran lain sebagai tambahan, maka kata tersebut mengandung makna konotasi. Makna konotasi adalah makna yang mengandung asosiasi tambahan.
Denotasi adalah makna yang sebenarnya yang sama dengan makna lugas untuk menyampaikan sesuatu yang bersifat faktual. Makna pada kalimat denotatif tidak mengalami perubahan makna. Contoh, Mas Parto membeli susu sapi. Dokter bedah itu sering berpartisipasi dalam sunatan massal. Kedua, Mimin termasuk anak kedua dalam keluarganya. Ia termasuk orang yang berbadan kurus. Pak Ijo sedang membasmi kutu busuk. Sedangkan konotasi adalah makna yang bukan sebenarnya, yang umumnya bersifat sindiran dan merupakan makna denotasi yang mengalami penambahan. Contohnya, Bu Marcella sangat sedih karena terjerat hutang lintah darat atau rentenir. Sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda namun memiliki arti atau pengertian yang sama atau mirip. Sinonim bisa disebut juga dengan persamaan atau pendanaan kata. Contohnya, mobil Pak Tono dibeli dengan cara kredit karena ia lebih suka mencicil daripada membayar penuh. Sinonim dari kredit mencicil. Sedangkan khusus, kata umum dan kata khusus. Kata umum dibedakan dari kata khusus berdasarkan ruang lingkupnya. Makin luas ruang lingkup suatu kata, maka makin umum sifatnya. Makin umum suatu kata, maka terbuka kemungkinan salah paham dalam pemaknaan. Makna sempit, ruang lingkupnya makin khusus sifatnya sehingga makin sedikit kemungkinan terjadinya salah paham dan pemaknaan, dan makin mendekatkan penulis pada pilihan kata secara tepat. Contoh, kata berjalan perlahan-lahan lebih umum dibanding dengan tertatih-tatih. Homonim adalah suatu kata yang memiliki makna yang berbeda tetapi lafal atau ejaan sama. Jika lafalnya sama disebut homogrof, namun jika yang sama adalah ejaannya maka disebut homofon. Misalnya, hak sepatunya patah ketika ia berjalan. Hak di sini bermakna telapak sepatu pada bagian tumit yang relatif tinggi. Itu saja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.